keputusan besar yang gue ambil di tahun 2026 ini guys. Jadi gue ngambil keputusan besar karena gue beli HP ini, gue mangkas uang makan gue yang udah gue jatah per harinya 30.000. Jadi gue bakalan bingung sih besok mau makan apa. Tapi ya it's okay, gue bisa nyari uang tambahan dengan kamera gue. Dan HP ini bakalan menemani gue ke depannya. Dan yang ini gue belum tahu sih mau gue apa, rencana sih mau gue jual. Dan kenapa alasannya gue beli HP ini? Karena gue butuh guys. Ya, awal kali gue tertarik banget sama HP Vivo V60 ini karena gue lihat klaim waterproofnya, dan itu gue suka banget karena memang real. Gue lihat di review gitu, ada konten kreator dia memang nyelupin ini HP ke dalam air dan nyemprotin air panas gitu, bukan air panas sih, lebih ke air hangat ke HP ini, dan dia ya normal, oke gitu. Cuman yang uniknya di awal guys, gue salah nyolok lubang SIM card ini. Seharusnya gue coloknya di sini kan, di lubang SIM cardnya, tapi gue malah nyolok yang ini, lubang micnya. Sumpah gue awalnya shock banget karena apakah waterproofnya akan hilang karena gue salah nyolok. Dan setelah gue cari tahu melalui ChatGPT, Google dan sebagainya, ya ini tuh cuman lubang kosong. Jadi dia lubang kayak pipa gitu, dan di dalamnya itu dinding, dan mic-nya itu ada di kiri dan kanannya. Alhamdulillah banget sih, karena gue parnoan banget guys. Kalau takutnya itu waterproofnya hilang gara-gara gue kecerobohan gue itu ya. Dan udah gue tes mic-nya itu, gue VN dan normal aja. Semoga aja waterproofnya nggak hilang. Dan ya sebenarnya gue beli HP Vivo ini alasan pertamanya karena waterproofnya, karena gue sering pakai ini buat maps, buat navigasi gue di jalan guys. Dan yang kedua itu kenapa gue beli HP ini, karena RAM dan internalnya gede guys. Ini RAM 12 dan internalnya 512. Jadi gue cukup tertarik karena RAM-nya gede. Tapi chipsetnya ini tuh gue nggak peduli chipsetnya, yang penting RAM-nya gede. Jadi nggak lag saat gue multitasking, gue buka map dan gue bisa buka aplikasi lainnya secara bersamaan gitu. Karena di HP Redmi ini udah nggak bisa guys. Jadi kalau mau buka map dia harus fokus di maps, karena kalau buka aplikasi lain dia bakal lag gitu. Bad banget sih. Tapi dia udah 3 tahun nemenin gue, jadi ya thank you my brother. Dan yang ketiga, baterainya gede guys. Ini 6500 mAh, jadi bisa tahan selama 12 jam, klaimnya sih gitu. Tapi kalau untuk yang intens gitu bisa 8 jam. Dan udah gua tes, itu ya lumayan lama pemakaiannya guys. Gua sosmed doang itu bisa lumayan banget sih. Untuk pengecasannya cepat banget, 1 jam lebih dikit gitu udah full. Itu dari 15% baterainya. Ya oke sih. Dan fingerprintnya ada di sini guys, jadi bukan di tempat ininya, jadi nggak bakal kesentuh gitu. Oke banget cuy. Dan yang gue tertarik lagi itu kameranya ada telefotonya. Jadi dia ada 3 kali zoom telefoto gitu. Cukup membantu. Cuman ultrawide-nya dong sih yang bad, karena di seri kakaknya itu dia ultrawide-nya 50 megapiksel, sedangkan yang ini cuma berapa itu, 12 megapiksel. Tapi ya kebutuhan gue itu satu waterproof, RAM-nya gede, internalnya gede, dan baterainya awet. Itu sih
gue nggak butuh yang bisa gaming yang apa. Kalau game gue bisa main di laptop gue bisa beli PC gaming. Ya ngapain gue main game di HP. HP itu ya buat navigasi, buat kepentingan pribadi aja, itu udah cukup sih bagi gue. Dan yang gue suka juga dari style HP ini guys, yaitu tipisnya oke banget guys. Ayo kemang fokus nggak? Ya tipisnya itu oke, dapet banget. Sama kameranya sama ini layarnya itu melengkung gitu. Gue suka banget sama desain kamera. Gue suka banget sama desain layar lengkung gitu. Nice gitu, kayak lebih feelnya itu dapet banget. Desain belakangnya oke juga, nggak norak, nggak kebanyakan, ya feel good. Buat sebagian orang sih mungkin ini hal biasa, tapi buat gue ini tuh pencapaian terbesar di awal tahun di 2026 nih. Gue bisa upgrade HP gue dari yang kentang jadi ke ya semi middle high gitu. Gue gak nyangka sih awalnya gue bisa upgrade HP, tapi ya gue syukurin, alhamdulillah banget guys. Jadi intinya ini tuh bukan buat ajang kesombongan, tapi buat rasa bersyukur gue bikin video ini. Dan yang uniknya itu guys, jadi awalnya gue excited banget karena bisa punya HP harga 8 jutaan. Tapi setelah nyampe, pas gue cek, gue mainin gitu, gue lihat ya HP fungsinya cuma buat komunikasi, navigasi gitu doang, nggak ada spesialnya. Jadi ya udah, beli aja HP yang kalian butuhin. Jadi buat apa beli HP? Sorry guys, gue agak nggak enak tenggorokan gue. Jadi buat apa beli HP yang cuma buat gaya, harganya belasan juta bahkan puluhan juta gitu, kalau memang kalian nggak butuh fiturnya. So buat gue sih, gue beli barang itu yang memang gue butuh banget, yang bisa bantu kerjaan gue, yang bisa bantu keseharian gue, daily life gue. Jadi ya itu yang bakal gue beli. Kalau buat gaya kayaknya bukan gue banget guys. Ya itu sih pengalaman gue beli HP di tahun 2026 ini. Gue bisa upgrade HP gue. Ini salah satu pencapaian terbesar gue guys. Jadi thank you guys yang udah nonton video nggak penting ini. Sebenarnya gue bikin video ini buat diri gue sendiri, buat gue di masa depan. Gue lihat pencapaian gue yang pernah gue dapet. Ya gue bakal lihat video ini ulang, maybe di masa depan kalau umur gue panjang. So closure dari gue guys, kejar apa yang bisa lo kejar dan tinggalin yang nggak bisa lo kejar. Jadi fokus aja pada tujuan kalian. Ya, gue Ade Zalvin pamit undur diri, bye.